Bah. Hmm, Selamat datang guys. Selamat menjalankan ibadah puasa yang bagi yang menjalankan. Bagi yang suka bolong, pilihan kalian sih. Basa-basi dulu. Saya berpulang seperti biasa. Selamat pagi buat kalian yang masih bangun. Saya bikin ini video jam 1 ya. Oh enggak juga, jam setengah 1. Saya berpulang, saya nggak tahu kalau ada rapat UKM. Mohon maaf untuk teman-teman UKM saya yang saya tinggal, ini yang sangat penting ya. Saya mengedepankan kuliah saya dulu daripada UKM. Jangan ditinggal cuy kuliah. Kalian mau UKM seberapa penting pun, jangan ditinggal. Oke? Em, Kali ini kita mau bahas modul SO cuy. Jangan lupa kalau kalian masih di Windows ya, kalian pindah dulu dari Windows ke Linux, atau kalau misalnya mungkin kalian pakai WSL atau apa sih namanya itu VirtualBox atau VMware, silakan langsung dibuka. Oke, kita langsung buka. Ntar kita balik dulu ke sini biar kelihatan ya. Nah, untuk di sini kita udah ada file ya. Saya hapus dulu bentar. Eh, Sorry ya kalau videonya ini saya agak pilek cuy. Ntar yang tadi udah kan ya, udah masuk ya. Oke, saya udah kelihatan, modulnya udah kelihatan, ini udah kelihatan ya. Em, untuk modul kali ini saya udah lihat sedikit, udah ngintip dikit. Kalau kita mau bahas Vim ya. Vim ini sebenarnya apa sih? Vim ini kayak text editor, kayak kalau misalnya di Windows itu kayak Notepad ya. Sebenarnya di Linux juga ada sih kayak Notepad. Sebentar ya, saya bukain namanya Mousepad. Nah, Mousepad ya, nanti bakalan kayak gini. Bedanya kalau Mousepad kayak gini itu dia GUI ya, Graphical User Interface, GUI. Jadi ya kalau misalnya kalian mau kopas ya tinggal gini, habis itu copy. Sebentar mau bersihin cuy. Pilek ya. Kalian tinggal ke kanan, copy atau Ctrl C, bla bla bla. Kalau mau save, tinggal file, habis itu save, atau Ctrl S juga bisa. Bedanya kayak gitu. Cuma kalau misalnya di Vim ini dia kita bukan di kayak graphical user interface gitu. Ntar mau bersihin lagi. Mungkin. Nah, dia tuh jalannya di terminal. Habis itu cara pakainya sulit. Bentar, ada lagi selain Vim yang di terminal juga namanya Nano. Saya lebih sering pakai Nano. Jadi Nano ini adalah em, text editor juga. Text editor juga, cuma dia itu lebih gampang cara pakainya. Yang pertama di sini kita kelihatan ya ada komen-komen apa aja nih yang kita gunakan untuk ya untuk nge-save, untuk exit ya, untuk paste, ada cut, ada justify, bla bla bla. Semuanya ada di sini. Kalian mau ngapain? Di sini ada tulisannya ya. Kalian mau help tinggal Ctrl G. Kalian mau exit tinggal Ctrl X. Kalian mau save tinggal Ctrl O ya, write out itu. Kalian mau open tinggal read file. Kalian mau search tinggal Ctrl W ya, where is. Mau cut Ctrl K, mau paste Ctrl U, Ctrl U. Sorry. Gampang. Jadi kalian ngetik bla 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 bla, Ctrl X ya udah ada tulisannya. Kalian mau nge-save apa enggak, tinggal pencet Y atau N. Kalau misalnya nggak mau nge-save ya tinggal N gitu aja selesai. Tapi yang mau kita pelajari kali ini itu agak rumit cuy. Saya sebenarnya kurang tahu sih kenapa kita pakai begini. Kenapa ya? Padahal di sini udah jelas ya. Padahal di sini udah jelas grafiknya. Visual Studio Code itu paling tinggi ya untuk text editor. Atom itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada Sublime Text. Yang keempat baru Vim ya. Kecil banget ya. Perbandingannya dengan Atom lah minimal itu dia udah tinggi banget. Apalagi Sublime Text. Sublime Text itu siapa sih yang nggak pakai Sublime Text itu untuk
nggak pernah pakai Sublime Text untuk ini ya, apa namanya, ngoding itu pastilah. Awal-awal pas nyoba-nyoba gitu mungkin pernah ya pakai Sublime Text, beberapa orang ya, sebagian kecil orang mungkin pakai Sublime Text. Tapi kalau misalnya Vim, mungkin kalian baru baru pakai ya. Saya pertama kali pakai Vim itu juga baru langsung bingung. Ini sebenarnya gimana cara save-nya, cara exit-nya bagaimana. Itu nggak tertulis. Jadi kita harus nyari di internet gimana cara nge-save, bla 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 bla. Ribet. Nah, kita langsung ke intinya. Di sini jenis mode pada Vim editor sebenarnya, jadi Vim ini dia nggak kayak what you see is what you get ya. Kayak model zaman sekarang kita tinggal pakai GUI. Kita mau refactor, tinggal klik kanan, refactor, selesai. Di kodenya rapi gitu ya. Sekarang Vim itu nggak cuy. Kita cobain Vim-nya aja ya. Pertama, kalau kalian belum install Vim-nya di Ubuntu, biasanya sih udah bawaan ya. Biasanya Vim itu udah bawaan Linux. Cuma kalau misalnya kalian belum, tinggal kalian sudo apt install ya. Sudo apt install Vim. Nah, kalau misalnya kalian udah kayak gini, tinggal ketik enter aja. Cuma karena kebetulan di sini saya nggak pakai Ubuntu, saya pakai Manjaro ya ini ya. Itu nanti beda komennya cuy. Kalau kalian sama-sama Manjaro ya kita tinggal sudo pacman -s vim gitu aja ya. Cuma kalau kalian di Ubuntu jangan pakai itu, ketik sudo apt install yang tadi ya, install Vim untuk install Vim-nya. Oke, kalau kalian di Ubuntu. Terus gimana cara buka Vim-nya ya? Kita tinggal ketik aja Vim. Nah, kalau misalnya kalian baru buka Vim, nanti bakalan kayak gini. Ya nggak, ya dia bakalan ada ketikan kayak gitu. Nah, sekarang udah nggak kelihatan ya. Jangan diklik cuy. Kalau diklik nanti ada keluar tulisan visualnya ya. Itu kalian escape aja. Dan nanti harusnya dia bakalan kayak gini. Dia nggak ada tulisan apa-apa di sini ya, kecuali ini 0,0 sampai 1, habis itu all. Terus di sini ada gelombang-gelombang nggak jelas. Bentar cuy, saya kayaknya harus ambil tisu dulu deh. Pilek. Daripada ganggu ya. Bentar, saya stop dulu. Oke. Sudah cuy. Tadi sampai sini ya. Oke, kita lanjutin ya. Ntar mic-nya masuk kan ya. Oke. Jadi gini, tadi kan kita masuk kayak gini nih. Dia nggak ada apa-apanya. Habis itu ada simbol-simbol ini kayak gini nggak jelas. Kalian mau keluar juga biasanya Ctrl C itu nggak bisa. Habis itu ada tulisannya di sini key A untuk exit. Itu nggak jelas ya. Jadi gini, kita kalau baru masuk begini itu, bentar ya, kita ulang lagi. Kalau kita baru masuk begini, tuh kita berada pada mode normal ya, atau kalau misalnya di modulnya ada normal mode atau command mode. Jadi kita ada mode normal, habis itu ya kita nggak bisa ngetik dulu gitu, kita nggak bisa ngetik apa-apa di sini karena kita masih di mode command, kita masih buat ngasih perintah-perintah ke Vim-nya gitu. Jadi Vim-nya ini sebenarnya dijalankan sebagai, bukan siapa sih namanya, Vim ini sebenarnya dijalankan dengan perintah-perintah dari user ini. Misalnya kalian mau kopas gitu kan pakai perintah, kalian mau keluar pakai perintah, kalian mau save pakai perintah, kayak gitu. Makanya sebenarnya saya nggak suka ya pakai Vim ya. Cuma ya banyak ya orang pakai Vim. Ya udah kita ngikut aja gitu. Jadi yang pertama di sini ada normal mode, habis itu yang kedua ada insert mode. Nah, di modul ini kita insert mode ini baru dikasih di yang kedua, harusnya kita insert mode dulu ya baru dikasih normal mode biar ini ya komen-komen HJKL, habis itu DW, DD ini bisa dipakai. Jadi kita bakalan agak berubah susunan modulnya. Jadi yang pertama kita mau masuk ke insert mode. Sebenarnya insert mode ini apa sih? Mode insert. Jadi kalau misalnya kalian baru kayak gini, itu dia nggak bisa ngetik apa-apa. Jangan diketik-ketik ya. Soalnya kalau misalnya ketik-ketik, nanti bakalan beda langkah jadinya. Jadi gini, kalau misalnya kalian udah kayak gini, ketik I di sini.
Nah, kalau misalnya ada udah tulisannya insert di sini udah di bawah insert ya. Itu artinya udah masuk mode insert. Kalau di mode insert, kita baru bisa ngetik. Misalnya kita mau ngetik saya senang sekali. Nah, dia bisa ya. Terus itu saya sedang berada di kampung. Terus itu yang ketiga, saya suka makan anggur. Kayak gitu. Kalau udah kayak gini, berarti kalian sudah bisa untuk apa yang mengetik di insert mode gitu. Udah, kalian sudah lulus untuk yang kedua ini ya, untuk yang insert mode. Tapi ada tapinya. Kalian bisa sih backspace kayak gini, habis itu kalian ganti kayak gini. Kalau misalnya kalian nggak ada arah, dia nggak bisa kayak beginian. Cuma kita mau belajar yang terutama yang bakalan dipelajari itu adalah ini cuy, ada command mode ya. Cara masuk ke command mode, balik ke yang tadi sebelum insert mode itu, kita tinggal ketik escape aja di sini. Jadi di pojok kiri atas keyboard kalian tuh ada tombol escape ya. Kalian ketik aja di situ escape. Nah, dia bakalan hilang ya tulisan insert di bawah. Tulisan insert di bawah hilang. Nah, ini berarti kalian udah ada di normal mode kalau nggak ada tulisannya apa-apa di sini. Normal mode ini kita bisa memasukkan apa ya, perintah-perintah yang bisa kita pakai di Vim. Jadi misalnya, kalau di Vim itu kita gerakinnya nggak pakai arah cuy. Jadi kalau misalnya di keyboard kalian itu kan ada arah tuh, ada tombol arah. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Cuma kebanyakan bisa sih sebenarnya kalau sekarang ya. Cuma kalau dulu itu nggak bisa. Namanya V ya, bukan Vim ya. Kalau Vim ini mah bisa udah pakai arah. Salah ya ini mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau di server-server itu, kalau misalnya server yang bisa ditarik itu ya, yang zaman dulu itu, yang nanti keluar keyboard sama layarnya. Nah, itu dia nggak ada tombol arah, jadi dia cuma bisa ngetik. Nah, si Vim ini dia tuh bisa ngarahin kursor, jadi kursor ini yang warna putih ini ya. Dengan cara ketik HJLK ini ya. H itu untuk ke atas ya. H itu untuk ke kiri, sorry. J untuk ke bawah, K itu untuk ke atas, J itu untuk ke bawah, itu L untuk ke kanan. Cara ngafalinnya bukan cara ngafalin ya, biar kalian kebiasa. Itu kalian jangan baca HJKL tapi bacanya HJLK. Kenapa? Kadang kan kalau misalnya kalian ngegame kan bisa atas kiri bawah kanan ya. Jadi muter-muter gitu ya, misalnya kalian ngegame itu kalian muter-muter gini gitu ya. Kalian muter-muter atas kiri bawah kanan atas bawah kiri bawah atas bawah kiri kanan atas bawah kiri kanan gitu-gitu terus. Nah, sama kayak di sini. Kalau misalnya kalian mau kayak gitu, ntar ya lihat kursornya ya. Kalau misalnya di panah itu kan gampang ya, atas kiri bawah kanan atas kiri bawah kanan gini ya. Jadi dia bisa buat kayak apa sih namanya, lingkaran gitu ya. Tapi kalau misalnya di Vim, kalian pakai HJLK ya. Jadi HJLK. Nanti bakalan ketanam cuy di tangan kalian beneran. Jadi untuk latihannya kayak gitu. Biar kalian inget ya HJLK. Nah, nanti bakalan bikin muscle memory sendiri tangan kalian. Jadi H itu untuk ke kiri, L untuk ke kanan, K itu untuk ke bawah ya. K untuk ke bawah, K itu untuk ke atas. Si apa sih namanya J ini untuk ke bawah gitu. Sebenarnya saya nggak perlu lihat ya. Saya nggak perlu lihat keyboardnya, bahkan saya tadi keliru ya menyebutkan K sebagai J atau J sebagai K karena tangan udah kebiasa gitu. Dari kanan itu ini yang di kanan ya, kelingking. H itu yang telunjuk, J yang jari tengah, habis itu K itu jari manis. Jadi ya kalau misalnya kalian mau ke atas ke bawah, tinggal gini-gini aja. Tinggal main jari aja. Nanti kalau kelemahannya kayak gini, tanyain sama Aslep. Iya untuk H itu untuk kemana, J itu untuk kemana, K itu untuk kemana, L untuk kemana, nggak tahu. Mungkin kalian bisa hafalin gitu HJLK ya, HJLK. Biar kalian bikin muscle memory ya. Jadi bisa muter-muter gitu, udah kalian kayak hebat gitu lah. HJ. Kayak gini cuy. HJ. Oh iya benar. HJ. Oh iya di atas gini. HJLK gitu ya.
Nah, itu untuk pindah-pindahin kursor doang. Selanjutnya di sini kita disuruh ada menghapus satu karakter. Kita tinggal X aja di sini, gampang ya. Jadi hapus X ini dia tuh hapus dari depan ke kiri ya. Habis itu di situ ada DW untuk menghapus satu kata. Misalnya saya mau menghapus kata kampung di sini, kita kita ke pindah kursornya ke awal kata, habis itu kita tinggal DW. DW itu kepanjangannya delete word gitu. Habis itu ada hapus satu baris DD, ya, kepanjangannya nggak tahu ya, DD kenapa nggak DL gitu ya. DD hilang ya. Terus ada R itu untuk ganti karakter. Jadi misalnya, ntar ya, saya end dulu. Nah, misalnya kata sedang ini, D-nya ini typo. Harusnya saya senang, bukan saya sedang. Kita bisa ketik R di D-nya. Ini kita pindahin kursornya ke D. Habis itu kita ketik R di sini. Nah, dia bakalan muncul di sini R ya. Ada tulisan R di sini. Nah, itu dia artinya udah tinggal nunggu karakter selanjutnya yang mau kita ganti. Misalnya D ini kita ganti menjadi N. Nah, dia udah bisa, udah selesai. R-nya di sini bakalan hilang, habis itu ini udah keganti jadi dari sedang ke senang. Itu untuk replace karakter doang. Gitu. Mau ganti kata, kita balikin lagi kursornya ke depannya word yang mau kita ganti. Habis itu kita CW. CW itu apa? Change word. R itu apa kepanjangannya? Replace. Ya, R itu replace, CW itu change word. Mau kita ganti menjadi apa? Misalnya saya suka. Dah, kayak gitu aja. Nah, dia otomatis berada di insert mode ya. Kalau misalnya kalian mau keluar, klik escape. Udah escape untuk keluar, nanti bakalan kursornya kayak gini lagi. Kita jadi normal mode lagi. Udah, yang selanjutnya di sini ada insert karakter ya, sama kayak tadi kita masuk mode insert. Jadi insert karakter ini sebenarnya mode insert ya. Nggak usah kita praktekkan, soalnya tadi kita udah praktek ngetik. Habis itu O ini kita untuk masukkan enter gitu ya. Jadi misalnya kita masuk sini, habis itu kita O. Nah, dia kayak enter gitu doang. Habis itu baru kita insert. Nah, kalau misalnya kita mau keluar, mau nambahin lagi, ya kita tinggal O lagi. Atau kalau misalnya kalian mau langsung banyak gitu, kita mau ngasih enter 3 kali, kayaknya bisa 3 O deh. Nah, bisa nggak sih? Oh ya, bisa kayak gitu ya. Baru harus kita escape dulu, soalnya kita dari mode insert. Kita mau hapus line dulu. 2DD bisa nggak sih? Oh, nggak bisa. Oke, kayak gitu ya. Terus untuk undo pakai U tadi udah dipraktekkan ya. Jadi kalau misalnya kalian ada salah tulis, misalnya di sini kita mau salah-salahin, misalnya mau makan AN. Nah, dia salah apa sih namanya? Salah hapus. Kita tinggal undo-nya caranya pakai tinggal aja ketik U gitu. U. Nah, udah kayak gitu, dia bakalan balik lagi. One change before hashtag 22 ya. 14 detik yang lalu. Kayak gitu. Saya nggak tahu sebenarnya itu apa. Cuma baca. Nggak ya. Itu artinya ya dia ada satu change before 14 before hashtag 22 itu versi pergantiannya. Habis itu 14 detik yang lalu. Itu kapan penggantiannya. Lalu ada redo ya, lawannya undo. Misalnya nih saya mau membatalkan undo yang tadi ya tinggal Ctrl R itu aja. Nah, kayak gitu. Selesai, kita mau ZZ itu save file lalu quit. Saya nggak tahu ZZ ini apa. Saya ZZ langsung ya? Nggak bisa ZZ. Bohong. Yang bener. Nggak bisa ZZ cuy. Saya nggak pernah dengar ZZ ini. Cuma yang sering saya pakai itu Wiki itu ya. Untuk save. Nah, ini udah ada di sini di bawah. Sini ada Wiki sama kayak ZZ ya. Cuma saya kurang tahu sebenarnya ZZ ini apa. Kita coba W aja sebenarnya karena tapi kita nggak ada nama filenya ya kita pakai Wiki dulu sih. Ntar ini kita hapus dulu lainnya. Kita mau nge-save. Gimana caranya nge-save filenya ini? Kita tinggal masuk ke normal mode kayak gini ya. Habis itu kita ketik titik 2. Habis itu Wiki. Wiki. Terus spasi kalau nggak salah namanya ya. Kita mau kasih namanya misalnya tes.
.text ya. Jadi nama filenya apa? Nah, udah. Kalau misalnya kita ls, di situ ada test.txt. Begitu, kelihatan semua ya. Di sini ada GPG key saya, ada Nuke templates. Harusnya nggak di sini cuy. Aduh, bentar ya. Saya pindahin dulu. Saya bikin folder lagi. Vim-nya, bukan. Praktikum. Vim. CP bukan mv untuk pindahin test.txt ke praktikum Vim. ls sudah nggak ada ya, kita mau masuk ke cd praktikum Vim ls. Nah, ada di situ, kita clear, kita mau masuk Vim. Nah, sekarang karena kita udah ada filenya, ada tuh text.test.txt, kita mau ketik Vim, bukan Vim doang tapi test.txt, enter. Nah, dia bakalan buka yang tadi udah kita save. Jadi save-nya berhasil ya. Jadi *2 wiki spasi nama filenya apa. Tapi kalau misalnya udah ada nama filenya, kita mau ganti nih. Misalnya saya jadi sayo. Bentar, x sayo. Ya kayak gini ya, kebiasaan nggak pakai cuy. Sayo. Nah, kayak gini. Habis itu kita mau save, kita escape dulu, *2 wiki, enter. Udah nggak usah pakai nama lagi, soalnya situ udah punya nama cuy, test.txt. Tapi kalau misalnya tadi kita Vim doang, habis itu nggak ada namanya, kita nggak ada nama filenya ya, kita nggak bisa nge-save, soalnya kita nggak tahu nge-save-nya di mana gitu. Terus di situ ada quit tanpa save file, jadi kita bisa kayak gitu. Misalnya kita Vim test.txt, habis itu ini kita ganti dari sayo jadi saya lagi. Gimana caranya? Kita insert, kita kasih beginian, kita escape, habis itu nah harusnya kita ganti ke saya bukan sayo ya. Tapi kalau misalnya di sini dia nggak ke save, kita key habis itu tanda seru. Tanda seru ini artinya paksa gitu. Key tanda seru artinya keluar secara paksa gitu. Jadi kita enter, habis itu kita lihat lagi. Nah, dia masih sayo cuy, belum saya ya. Gitu. Soalnya nggak kita save. Sudah, di sini get started with Vim editor, di sini dia Vim, cuma di sini dia komennya V ya Mas ya. Kita key A itu untuk with all ya, sama aja sebenarnya kayak key. Ganti file name, ganti file name dengan nama yang kalian sudah ya tadi ya. Jadi itu. Nah, sekarang untuk latihan sama tugas praktikum. Ntar ya, saya lihat dulu. Mendingan kerjain latihan dulu atau langsung tugas praktikumnya ya. Oh, ada disuruh install GCC juga ya. Kita mau pemrograman C++. Kita mau pemrograman C. Kita disuruh ngoding C cuy, pakai Vim. Oke, kalau gitu langsung aja langsung aja tugas praktikumnya. Nanti kalian coba-cobalah dari latihannya ini. Kita langsung tugas praktikumnya aja, cuy. Yang pertama, di situ ada kegiatan 1, kita disuruh bikin beginian. Aduh. Sebenarnya tinggal kopas mah sudah bisa harusnya. Masuk pada direktori dokumen praktikum sistem operasi. Oke, kita disuruh masuk dokumen cuy. Documents ini ya. Harusnya, cuma sini saya pakai bahasa Indonesia ya. Kenapa tulisannya desktop, ada dokumen, ada publik, ada template. Aduh, apa sih? Kita pindahin praktikum Vim ini ke documents, cd documents ls. Nah, di situ ada praktikum Vim, kita ganti. Jadi kalian bikin dulu foldernya, jangan lupa ya. Kemarin kan kita udah bahas nih cara bikin folder adalah dengan cara ketik mk ya, make directory. Itu nama foldernya apa tuh? Nama foldernya itu praktikum, jangan lupa pakai petik 2. Praktikum
sistem operasi. Nah, kayak gitu. Terus kita disuruh buat folder baru, di dalamnya ada modul 2. Ntar kita masuk dulu ke CD praktikum sistem operasi. Nah, ini ya, kita udah di folder praktikum sistem operasi, di dalamnya dokumen. Nah, terus kita disuruh bikin folder dulu lagi di dalamnya. Oke, kita make directory lagi. Modul 2. Oke, sudah. Kita mau CD ke dalamnya. Oke, karena kita sudah di dalamnya ini, kita mau bikin file baru dengan nama 3 digit NIM terakhir Anda, lalu isi file tersebut dengan nama berikut. Dengan kalimat berikut. Di sini nggak ada perintahnya pakai Vim ya. Sebenarnya bisa ya pakai Nano ya. Ih anjir, disuruh bukalah konsol terminal dan demokan kegiatan di bawah saat praktikum. Live demo cuy. Ngeri banget. Saya ini agak ketar-ketir ya jadinya ya. Kita disuruh bikin file, habis itu nanti isinya itu, tapi namanya adalah 3 digit NIM terakhir Anda. Oke, kita tadi udah latihan ya, mudah-mudahan bisa. Jadi kita vim 440.text. Langsung enter aja. Kita bisa bikin file di sini, dia tulisannya new ya. Jadi ini adalah file baru. Terus karena di sini belum ada tulisan insertnya, berarti kita belum masuk mode insert. Oke, jadi kita i dulu. Nah, kalau udah ada tulisan insert, jadi kita langsung tinggal ketik aja di sini profile biodata. Kelamaan sih kalau misalnya kayak gini ya. Kopas kenapa? Bisa nggak sih? Bisa cuy. Ya kayak gini bisa ya. Anggap aja bisa kayak gini. Maksudnya anggap aja ini saya ngetik sendiri. Kalian bisa ya, ngetiknya gampang sih. Untuk kopas jangan ya, jangan kopas. Nggak saya kasih tahu cara kopasnya. Tapi kalau udah bisa kopas ya silakan. Kalian ketik satu-satu aja cuy. Kayaknya lebih enak ketik satu-satu. Ntar ini kok ada sistem operasi dari mana? Februari. Kok ada Februari? Oh, ini ya, dia ikut ke copy. Ntar saya mau delete ini. Ya, saya masuk sini udah. Udah, sebenarnya kalian tinggal ketik kayak gini doang, nama lengkap, udah, nama lengkap kalian, nama panggilan kalian, TTL, hobi, usia, habis itu beginian nggak jelas. Selesai, tinggal kalian ketik ya. Kalau sudah kalian ketik, sisipkan baris baru setelah baris ke-6, isi dengan baris ke-7. Oke, setelah baris ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah barisnya ke-6 berarti kan laboratorium informatika. Kita tinggal O di sini. Ya kan? O itu untuk nambah baris, jangan lupa. Jadi kalian masuk ke setelah kalian ngetik ya. Setelah kalian ngetik, jadi kan masuknya kan masih insert nih. Setelah kalian ngetik ke setelahnya usia ini, habis itu kalian ketik escape di sini ya. Escape untuk masuk ke mode normal. Kalau dari mode normal, kalian ketik O di sini untuk memasukkan line baru. Kalau udah di line baru, jadi kalian udah ketik O di situ, O ya, O kecil. Kalau sudah masuk ke line baru, kita tinggal ngapain itu? Isi dengan baris ke-7. Oke, kita langsung ketik baris. Jangan lupa kalau misalnya belum masuk insert ya, belum ada tulisan insert di sini, ketik I dulu, habis itu baru baris ke-7. Oke, kalau sudah baris ke-7, hapus karakter S pada berkuslia. Oke, kita tinggal ke sini, kita escape, habis itu X, ketik X aja. Salah ya. Di sini X aja. Udah jadi berkuliah. Oke. Ini mah tinggal ngikutin ya. Ada tulisannya di sini udah dengan perintah X, perintah E,
Ubah kata matematika menjadi coding. Nah, gampang ya kalau kayak gini ya. Jadi kalian tinggal ikutin ini aja lah, gampang sih. Habis itu ubah karakter S menjadi A ya, kita dari karakter S mana S? Sangat, sangat, jadi sangat. Oke, kita R ya. Kok E ya? Harusnya R ya. Ini typo ya, ada typo guys. Yang C ya, poin C kegiatan 1 ada typo. Dari bukan E, jadi sebenarnya R. R itu untuk replace ya, sebenarnya kayak yang tadi kita lihat di sini. Ini ada salah cuy ya. Perintahnya bukan E, tapi R. Sangat ini sang ST ini harusnya jadi sangat ya. Jadi kita masuk ke S ini, habis itu kita masuk ke mode normal, kita R di sini aja. Lalu kita ganti jadi A, sangat ya udah ya, kayak gitu. Yang poin D, ubah kata matematika menjadi coding. Mana matematika ini? Ya ini bener ya. Saya nggak suka matematika cuy, tapi kita sukanya ngoding. Sangat bertolak belakang, harusnya orang ngoding suka matematika. Sangat menyukai matematika, kita ganti. Kita masuk ke mode normal ya, jangan lupa kita CW. Kita ganti jadi coding. Nah, udah ya. Karena kita masih di insert mode, kita escape untuk masuk ke mode normal lagi. Kalau sudah, hapus baris terakhir dengan perintah DD. Oke, baris terakhir kan terima kasih nih DD. Udah, kayak gitu aja. Batalkan perintah dengan U. Ya udah kita ketik U. Simpan dan keluar dengan perintah ZZ. Ini saya nggak bisa ya ZZ ya. Tadi, sekarang mungkin bisa. Oke, simpan dan keluar ya ZZ ya. ZZ ini kayaknya cuma nge-save doang deh. Coba kita Ctrl Z. Kita cat. Lah, nggak ada ya? Oke, nggak ada cuy. Oke, kayak gitu ya. ZZ nggak bisa. Jadi saya langsung perintahnya jangan ZZ, tapi titik 2. Kalian masuk ke mode normal dulu. Titik 2, W key. Ya, titik 2, W key. Enter. Selesai, kalian keluar sambil nge-write. Jadi kalau misalnya kalian di sini ada ls, nah itu dia ada teks kalian ya. Kita clear dulu. Kalian tinggal lihat file teks yang tadi kalian sudah bikin. Nah itu ada tulisannya ya semuanya ya, udah ke save. Jadi kayak gitu untuk kegiatan 1. Kegiatan 2 itu kita disuruh install GCC. Oke, GCC ini apa? Kalau misalnya kalian masih ingat semester 1 dulu banget, itu kalian sebenarnya juga disuruh install GCC. Cuma di Windows ya, mungkin kalian pada pakai Windows. Tapi kalau misalnya di Linux, nah kayak gini cuy cara pakainya ya. Kalau misalnya kalian di Ubuntu, nah ini keren ya. Di sini kalau kalian di Ubuntu, kalian ketik sudo apt install gcc. Udah kayak gitu aja. Kalau misalnya kalian di CentOS ya, which is kayaknya nggak mungkin ada yang pakai CentOS di sini. Soalnya pakai Ubuntu aja syukur-syukur ya. Tapi mungkin ada, cuma saya ragu. Kalian pakai YAM, oh CentOS masih pakai YAM ya. YAM install gcc. Lalu untuk yang Red Hat ya, Red Hat ini dia yang versi gratisnya Fedora ya. Yang di Fedora itu kalian pakai DNF ya, udah nggak pakai YAM ya. Dulu masih pakai YAM, sekarang pakai pakai DNF. Kalian yang pakai Arch Linux atau pakai Manjaro harusnya bisa sendiri. Cuma kalau misalnya kalian lupa pakai paket manager ya, pacman, itu min s untuk synchronize gcc ya. Atau kalau misalnya mau cari dulu ininya, paketnya tinggal ss. Tapi kalau misalnya kalian di Ubuntu ya, kita balik lagi soalnya kebanyakan mayoritas ya pakainya Ubuntu di sini. Jadi kita tinggal sudo apt install gcc ya untuk install compilernya ya. GNU si compiler ya. Atau apa yang panjangannya gcc. Ini dia compilernya C ya, bahasa C ya. Tinggal kayak gitu. Terus kalian cek apakah gcc-nya udah keinstall. Caranya adalah gcc main version. Kalau nggak ada kayak ginian ya, kalau nggak keluar kayak beginian, itu berarti belum keinstall cuy. Coba kalian ketik lagi sudo apt install gcc. Nah, kalau misalnya kalian udah kayak gini, ketik enter aja. Nanti enter dia bakalan install bla 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 bla, selesai. Kalian coba lagi gcc
double tick versionnya. Kalau sudah, berarti sudah keinstall GCC-nya, kita bisa ngoding cuy. Nah, kita ini ngoding pakai Vim. Jangan khawatir, ini kita coba bareng-bareng ya. Clear dulu untuk ngehapus semuanya. Kita mau bikin file baru yang namanya coding.c. Oke, kita mau bikin dulu yang gimana caranya. Kita bisa touch, cuma kita langsung pakai Vim aja. Vim, coding coding.c. Oke, kalau sudah enter, kita bakal masuk kayak gini lagi kayak tadi. Lalu kita mau bikin program operasi kalkulator menggunakan bahasa C pada file tersebut. Oke. Bagi yang masih ingat pelajaran semester 1 dulu pas kita masih ngoding-ngoding C gitu ya. Ternyata dipakai lagi cuy. Kita disuruh bikin program kalkulator biasa. Sederhana ya, dia outputnya kayak gini cuy. Kalkulator program, masukkan angka pertama, masukkan angka kedua, hasil penjumlahan. Saya lupa cuy, oh gimana ini caranya. Oke, kita yang pertama jelas, kita mau masuk insert mode dulu untuk masuk ke insert. Selanjutnya kalau misalnya kita mau belajar, kita mau bikin pemrograman C, pertama-tama kita mau bikin hashtag dulu mungkin ya, stack include. Kayak ginian, apa sih namanya nih ya, garis siku, kurung siku, stdio.h. Nah, kalau masih ingat ya. Terus kita mau bikin fungsi utamanya in main dalam kurung begini. Mungkin Vim kalian nggak berwarna-warni ya, cuma nih nggak tahu ya. Warnanya keren banget sih. Beginian, in main beginian. Habis itu kita mau print f ya, kalau nggak salah ya. Print f, kita mau beginian juga print f. Sama dengan kalkulator program ya. Kalkulator program. Nah, begini. Jangan lupa titik koma. Oke, returnnya dulu belum. Return 0, titik koma. Harusnya kayak gini ya. Kita coba cuy. Kita escape dulu untuk masuk ke mode normal. Titik 2 wiki untuk nge-write, habis itu out. Kita lihat dulu ls. Nah, disitu ada coding.c ya. Cara compile-nya adalah di sini ada gcc coding.c min o coding out. Jadi sebenarnya ini saya jelasin gcc ini untuk compile ya. Saya mau mengcompile coding.c ini ke jadi coding.out. Jadi dibikin program gitu. Coding C ini. Soalnya coding.c ini dia masih program manusia gitu. Sedangkan coding.out ini dia outputnya dari gcc yang bisa dimengerti sama si komputer. Jadi kita tinggal gcc coding.c min o, itu nama filenya apa? O itu artinya output ya. Output ke coding.out. Oke, enter. S. Nah, disitu udah ada ya coding.out ya. Dia sebenarnya langsung bisa di run. Jadi cara ngerunnya tinggal titik habis itu garis miring, nama filenya apa, coding.out. Kayak gitu, kita tinggal enter. Udah ya, dia tuh ada tulisannya kalkulator program. Nah, kalau ada persennya kayak gini nggak apa-apa ya. Itu bukannya kalian sengaja nulis, itu memang programnya si terminal nggak jelas. Dia nggak ada terminator new line-nya. Itu buat bahasan nanti aja. Cuma kita lanjutin lagi cuy. Vim coding.c. Gimana ya berarti ya? Kita masuk insert mode lagi, kita mau ngetik lagi. Berarti kita mau print f lagi. Jangan ya, kita langsung di sini aja print f garis miring n. Masukkan angka pertama. Gitu, bentar nih saya gedein lagi, kurang gede. Oke.
Masukkan angka pertama, habis itu kita mau scan F kalau nggak salah. Scan F, persen apa ya? Integer persen D ya? Persen D, koma. Ini saya nggak ngajarin pemrograman C ya, mohon maaf. Soalnya saya sendiri juga agak lupa cuy, pemrograman C ini kayak gimana cara pakainya. Persen D, koma. Oh, saya bikin variabelnya dulu. Variabelnya namanya angka 1. Oh iya, kita harus kasih tipe datanya dulu angka 1. Koma, oh, koma aja, angka 2. Kayak gitu, scan F, dan ya. Dan angka 1, koma. Print F. Masukkan angka kedua. Oh iya, jangan lupa titik 2-nya cuy. Masukkan angka kedua, titik koma lagi, scan F. Beginian lagi. Persen D, koma, dan lagi, dan angka 2, angka 1. Oh, balik. Oh, enggak sih benar. Angka 2. Oke, titik koma. Selesai. Terus kita mau apa ya di sini? Print F. Print F. Hasil penjumlahan. Oh, garis miringkan dulu di situ ya. Di enter dulu. Hasil penjumlahan. Di situ ada angka pertamanya, jadi kita kasih persen D di sini, ditambah persen D lagi di sini, koma. Oh enggak sih, jangan koma dulu, sama dengan persen D lagi. Oke, oke. Gini ya, ngodingnya agak sulit ya. Koma, angka pertamanya. Mudah-mudahan penggunaan simbol N-nya ini nggak kebalik ya aku ya. Angka 1. Kayaknya koma lagi. Angka 2, koma, hasilnya langsung bisa nggak sih? Angka 1 plus angka 2. Oke, ntar kurang lebar ya, saya kesana lagi. Aduh, panjang banget cuy. Belum lagi ya kalau misalnya salah. Jangan lupa titik koma di sini. Mudah-mudahan nggak error ya. Kita escape dulu, titik 2 wiki. Terus itu kita gcc lagi. Oke, bisa. Masukkan angka pertama 8. Oke. Masukkan angka 2 2. 8 tambah 2 sama dengan 10. Bisa cuy. Kita tinggal lanjutin hasil pengurangan sama hasil perkalian sama pembagiannya. Kita tinggal frame lagi di sini beginian. Bisa nggak ya kopas itu caranya gimana? Sini di modul sengaja nih nggak dikasih tahu caranya kopas. Saya nggak tahu caranya kopas. Bisa ya pakai begini langsung. Oh, nggak bisa ya. Oke, mau nggak mau kita ketik manual lah. Atau bisa diginiin. Ya, kalau kalian nggak tahu ketik manual aja cuy. Daripada nggak bisa. Ya, ketik manual aja. Menyerah sih. Ya, nanti mungkin saya harus cari ya gimana caranya untuk kopas-kopas biar nggak kelamaan begini ya.
hasil pengurangan persen D kurangi persen D sama dengan persen D, koma angka 1, koma angka 2, koma angka 1 dikurangi angka 2. Jangan lupa titik koma, ginian lagi. Oke, garis miring N, alalala, hasil perkalian dulu ya. Kalian, aduh, persen D lagi dikali ya, kali berarti beginian, persen D lagi sama dengan persen D lagi, koma angka 1, angka 2, koma angka 1 kali angka 2, koma printf lagi, garis miring N lagi, hasil pembagian persen D lagi dibagi persen D lagi sama dengan persen D lagi, koma angka 1, koma angka 2, koma dalam kurung angka 1 dibagi angka 2 titik koma, garis miring N lah. Ya rapi ya. Kita sudah selesai, jangan lupa hit escape, habis itu titik 2 wiki untuk write dan quit. Udah, kita enter, kita gcc lagi, habis itu kita run. Masukkan angka pertama 8, entar ya, kita clear dulu. Nah, kita run, masukkan angka pertama 8, masukkan angka kedua 2. Nah, begitu ya, langsung ya, hasil penjumlahan 8 tambah 2, 10, 8 kurangi 2, 6. Habis itu 8 bagi 2, 8 kali 2, 16, 8 bagi, ini dia salah cuy, programnya ngebug ya, slabnya cuy. 8 bagi 2 kok bisa 16, ini ketahuan kopas. Jadi 8 bagi 2 itu harusnya 4. Ya, ini yang benar ya. Oke, ini codingannya. Kalian bisa lihat codingannya nih. Nah, udah, kalau mau kalian screenshot dulu lah, terserah. Yang jelas, kalau kalian bisa coding sendiri mah lebih hebat ya. Soalnya kita disuruh coding live cuy. Hebat ya. Keren banget ininya, apa slabnya ya. Oke, kita langsung aja escape titik wiki. Ini udah jadi. Kita cat aja biar ngeliat. Nah, ini ya codingannya. Kalian bisa screenshot dulu lah, terserah. Jangan lupain pemrograman C, soalnya pemrograman C itu juga digunakan di pemrograman Dart nanti ya, yang kita gunakan untuk pemrograman mobile. Oke, mungkin kayak gini aja. Lapar cuy. Mungkin kayak gini aja ya videonya. Soalnya udah selesai nih. Saya cuma agak tercengang ya. Saya cuma agak takut soalnya ini kita disuruh pemrograman langsung live ya. Bukalah konsol terminal dan demokan kegiatan di bawah ini saat praktikum cuy. Wow. Kita disuruh, ya kalau misalnya kita disuruh ngetik beginian doang sih nggak apa-apa ya. Ini kita disuruh bikin pemrogramannya ya. Sama saya mau point out yang kemarin aslab semua yang bilang bahwa ya kita wajib Ubuntu, ternyata modulnya bikin mereka bunuh diri sendiri cuy. Di sini bahkan dibolehkan pakai CentOS, dia dibolehkan pakai Red Hat ya. Saya pakai Manjaro ya, mau nggak mau. Soalnya semua settingan saya di sini. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kita balik lagi sini dulu. Ada jam, ya masih jam 1 lebih ya. Ini nggak terlalu lama videonya, nggak selama yang lain ya maksudnya. Oke,
Mungkin saya akan bikin video lagi kapan ya? Bikin yang pemrograman mobile nih agak bingung saya. Selamat selamat selalu guys. Sukses buat kalian yang mau pemrograman lagi. Sistem operasi ya. Mode sistem operasi soalnya ini bisa kalian lihat sendiri. Kita suruh live ya. Kalau mau kalian buka video ini, mau kalian tonton berulang-ulang, silahkan. Soalnya yang jelas saya sendiri sih juga agak takut ini kalau misalnya disuruh live coding. Cuma jangan takut cuy. Kalau takut juga ngaruh di pikiran. Oke, mungkin nanti untuk timestamp saya bikinin biar kalian bisa skip-skip. Kalau misalnya ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa saya jawab satu-satu ya di kolom komentar. Oke, thank you guys. Ini saya langsung stop aja.